Banyak yang sering bilang kalau investasi di saham sawit itu, wah, penuh resiko. Apalagi kalau bicara soal lingkungan. Tapi gimana kalau ada satu perusahaan yang justru bisa membalikkan resiko itu jadi kekuatan utamanya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas Dharma Satya Nusantara atau DSNG. Kita bakal lihat sama-sama apakah fundamentalnya memang sehijau citranya dan pantas masuk ke portofolio Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu siapa sih DSNG ini sebenarnya, terus kita cek mesin uangnya, alias kinerja keuangannya. Nah, setelah itu, kita intip senjata rahasia mereka soal ESG. Baru deh, kalau fundamentalnya udah yakin kuat, kita hitung-hitungan valuasi buat cari harga yang pas. Terakhir, kita rangkum semuanya jadi tesis investasi yang solid buat Anda. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Siapa sebetulnya DSNG ini? Mungkin banyak yang kenalnya sebagai perusahaan sawit, tapi ceritanya itu jauh lebih dalam dari itu loh. Ini dia nama resminya, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Yang perlu Anda catat, mereka ini bukan pemain baru kemarin sore. Akarnya itu dari industri kayu sejak tahun 1983. Artinya apa? Artinya mereka udah puluhan tahun makan asam garam di bisnis sumber daya alam. Ini fondasi yang kokoh banget. Dan inilah yang bikin DSNG beda dari yang lain. Mereka tuh nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Pilar pertama, jelas kelapa sawit. Ini mesin profit utamanya. Pilar kedua, produk kayu. Ini bisnis warisan yang stabil. Dan yang ketiga, nah ini yang paling visioner, energi terbarukan. Kombinasi ketiganya ini bikin DSNG jadi jauh lebih tahan banting kalau pasar lagi gonjang-ganjing. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu semua investor. Kita bongkar performa keuangannya. Tahun 2025 itu jadi tahun yang bersejarah buat DSNG. Dan angka-angka ini bakal menjelaskannya semua. Coba perhatikan baik-baik angka ini. 1,84 triliun rupiah. Ini bukan sekedar angka besar ya. Ini adalah rekor laba bersih kali tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Di saat kondisi ekonomi lagi banyak tantangan, mereka justru bisa cetak rekor. Ini sinyal pertama yang sangat-sangat kuat. Dan yang bikin lebih kagum lagi, rekor laba itu bukan cuma kebetulan. Pertumbuhannya itu sampai lebih dari 61% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan ada momentum, ada akselerasi yang kenceng banget dalam bisnis mereka. Sekarang kita lihat mesinnya lebih detail. Pendapatan naik 21%, itu bagus. Tapi yang luar biasa itu ini. Lihat deh EBITDA dan laba bersihnya melesat jauh lebih tinggi, 33% dan 61%. Artinya apa buat kita sebagai investor? Ini artinya manajemen DSNG itu jago banget mengelola biaya. Mereka nggak cuma jualan lebih banyak, tapi setiap rupiah penjualan itu menghasilkan untung yang jauh lebih tebal. Inilah resep di balik rekor laba mereka. Ciri khas perusahaan juara, ya begini. Oke, selanjutnya kita bahas topik yang sering kali jadi momok buat industri sawit, ESG. Tapi buat DSNG, ini bukan risiko. Justru, ini adalah senjata rahasia mereka. Nah, ini kan pertanyaan yang pasti ada di benak setiap investor sawit ya kan? Gimana caranya DSNG menangani isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang super sensitif di sektor ini? Jawabannya itu bukan dari brosur perusahaan, tapi dari wasit independen yang diakui dunia. DSNG ini konsisten masuk indeks ESG sekelas KHT dan dapat skor tinggi dari Spot. Kenapa ini penting banget? Karena di industri sawit ngomong doang nggak cukup. Pengakuan dari lembaga kredibel kayak gini itu ibarat paspor buat mereka masuk ke pasar global yang standarnya tinggi. Dan coba lihat perjalanannya. Mereka itu nggak ujuk-ujuk jadi hijau, skor transparansi SPOT mereka meroket dari cuma 37% jadi di atas 90% hanya dalam 5 tahun. Ini bukan sekedar perbaikan, ini transformasi. Buat kita para investor, ini artinya resiko reputasi jadi jauh lebih rendah dan pintu buat dapat pendanaan dari institusi global yang peduli ESG jadi terbuka lebih lebar. Oke, kita udah lihat fundamentalnya kuat, ESG-nya juga unggul. Sekarang, pertanyaan paling penting, harganya masih menarik nggak? Mari kita timbang-timbang valuasi saham DSNG. Coba kita sandingkan DSNG langsung dengan para pesaingnya. Lihat PE ratio-nya di 9,5 kali. Ini posisi yang saya sebut sweet spot. Nggak dihargai semurah LSIP yang mungkin ada tantangan pertumbuhan, tapi juga nggak semahal TAPG. Terus lihat PB ratio-nya. Angka 1,5 kali ini menunjukkan pasar menghargai aset mereka lebih dari nilai bukunya, tapi belum premium-premium banget. Ini sinyal kalau pasar sudah mengakui kualitasnya, tapi harganya belum terbang ketinggian. Masih ada ruang untuk tumbuh. Dan ternyata, bukan cuma kita yang berpikir begini. Para profesional di Ciptadana Sekuritas juga sampai kasih rekomendasi buy dengan target yang cukup optimis.
Nah, ini penting sebagai opini kedua, sebuah konfirmasi kalau analisis kita ini sejalan dengan pandangan para ahli di pasar. Ini rangkuman dari para analis. Rata-rata, mereka melihat potensi kenaikan 31%. Tapi yang paling menarik buat saya sebagai investor yang cenderung konservatif adalah ini. Bahkan target yang paling pesimis pun masih memberikan potensi keuntungan 17%. Inilah yang kita sebut margin of safety atau jaring pengaman. Risiko turunnya terbatas, sementara potensi naiknya cukup lebar. Nah, setelah kita bedah semua data tadi, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Inilah rangkuman tesis investasi yang bisa jadi dasar keputusan Anda. Jadi tesis investasi kita untuk DSNG ini jelas banget dan berdiri di atas 3 pilar. 1. Kinerjanya rekor, mesin labanya lagi ngebut. 2. Mereka pemimpin ESG. Ini ibarat asuransi dari risiko reputasi sekaligus kunci ke pasar premium. 3. Valuasinya menarik, harganya kayaknya belum mencerminkan semua potensi ini. 3 centang hijau untuk 3 pilar utama. Pada akhirnya, keputusan selalu ada di tangan Anda. Kita sudah bedah bareng-bareng fundamentalnya, kinerjanya, resikonya, sampai valuasinya. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah profil perusahaan seperti DSNG yang lagi bertumbuh, efisien, dan berkelanjutan itu cocok dengan tujuan dan profil resiko investasi Anda? Coba direnungkan.